Surabaya, kota yang tak pernah tidur, kembali menghadapi tantangan pelik yang menyentuh kehidupan sehari-hari warganya. Di tengah geliat aktivitas pagi, di mana jalanan dipenuhi kendaraan dan pejalan kaki yang bergegas, muncul satu persoalan klasik yang kerap menimbulkan polemik, parkir liar yang semakin merajalela di sudut-sudut kota. Kali ini, perhatian tertuju pada upaya penertiban parkir liar yang dilakukan secara masif oleh pemerintah kota. Penertiban ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah tegas untuk mengembalikan ketertiban dan kenyamanan di ruang publik Surabaya. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, pemerintah kota berkomitmen menertibkan juru parkir liar yang kerap memungut biaya tanpa karcis resmi. Langkah ini diambil demi memberantas praktik pungutan liar yang selama ini meresahkan masyarakat dan mencoreng wajah kota. Namun, di balik upaya penertiban ini, terdapat dilema yang tak mudah dipecahkan. Banyak warga merasa kehadiran juru parkir liar justru membantu mereka menemukan tempat parkir di tengah padatnya kota. Tapi di sisi lain, pungutan tanpa karcis resmi seringkali menimbulkan keresahan, bahkan ketidakadilan, karena tidak ada transparansi dan perlindungan bagi pengguna jasa parkir. Penertiban yang dianggap sebagai solusi oleh sebagian pihak, ternyata di lapangan memunculkan gesekan sosial. Tak jarang terjadi perdebatan sengit antara petugas dan juru parkir, bahkan memancing emosi warga yang merasa simpati terhadap para pekerja informal ini. Banyak dari juru parkir liar ini adalah masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut. Mereka bekerja di bawah terik matahari, menantang debu dan polusi, demi menghidupi keluarga. Bagi mereka, penertiban berarti ancaman terhadap sumber penghasilan utama. Tak heran, aksi penertiban yang berlangsung di berbagai titik kota kerap menjadi viral di media sosial. Video dan foto yang tersebar luas memancing reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari dukungan terhadap ketegasan pemerintah hingga kecaman atas perlakuan terhadap juru parkir. Isu parkir liar kini berkembang menjadi perdebatan soal martabat dan keadilan sosial. Bagi sebagian warga, ini bukan lagi sekadar soal aturan, tapi juga tentang hak untuk mencari nafkah dan keadilan bagi masyarakat kecil yang kerap terpinggirkan. Pemerintah kota kini dihadapkan pada tantangan besar, menata kota agar lebih tertib dan nyaman, tanpa mengabaikan aspirasi serta kebutuhan warganya. Dialog dan solusi kreatif sangat dibutuhkan agar penertiban parkir tidak hanya menjadi ajang penegakan aturan, tetapi juga membawa keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Di tengah upaya penertiban parkir yang dilakukan pemerintah kota Surabaya, suasana kota mulai terasa berbeda. Warga yang biasanya beraktivitas dengan tenang di trotoar dan jalanan, kini mulai resah. Para petugas parkir, yang selama ini menjadi bagian dari denyut nadi kota, merasa terancam oleh kebijakan baru yang dinilai tidak berpihak pada mereka. Di tengah keresahan itu, Forum Solidaritas Madura Indonesia, atau FSMI, muncul sebagai suara perlawanan. Melalui media sosial, mereka menyebarkan poster digital yang mengajak masyarakat untuk turun ke jalan, menuntut keadilan bagi komunitas Madura yang terdampak langsung oleh penertiban parkir. FSMI, lewat koordinator mereka, Baihaki, secara terbuka mengumumkan rencana demonstrasi besar-besaran selama 5 hari berturut-turut. Mereka menyatakan tekad untuk melumpuhkan Surabaya jika tuntutan mereka tidak didengar oleh pemerintah kota. Bagi komunitas Madura di Surabaya, kebijakan penertiban parkir ini bukan sekadar aturan baru. Mereka merasa identitas dan penghidupan mereka terancam. Diskusi-diskusi hangat terjadi di antara warga, menandakan betapa dalam luka yang dirasakan akibat kebijakan ini. Titik-titik vital kota, mulai dari rumah dinas wali kota, balai kota, hingga persimpangan jalan utama, disebut-sebut akan menjadi sasaran utama aksi protes. FSMI ingin menunjukkan bahwa mereka serius dan siap mengambil langkah ekstrem demi memperjuangkan hak komunitas mereka. Protes ini pun berkembang menjadi lebih dari sekadar penolakan terhadap aturan parkir. Ini adalah pertarungan harga diri, eksistensi, dan pengakuan atas peran komunitas Madura di Surabaya. Emosi memuncak, argumen dengan aparat pun tak terhindarkan. Rencana aksi besar-besaran ini membuat suasana kota Surabaya semakin memanas. Polisi mulai berjaga di berbagai titik, lalu lintas menjadi padat, dan ketidakpastian menyelimuti warga yang khawatir akan dampak dari demonstrasi yang akan datang. Media lokal dan nasional pun menyorot tajam ancaman lumpuhkan Surabaya ini. Berita-berita utama membahas potensi dampak sosial dan ekonomi,
Sementara masyarakat menunggu dengan cemas bagaimana pemerintah akan merespons tekanan yang semakin besar. Surabaya kini berada di ambang kelumpuhan. Isu yang awalnya tampak sederhana, seperti penertiban parkir, ternyata mampu mengguncang sendi-sendi kehidupan kota dan memicu gelombang protes yang berdampak luas bagi semua lapisan masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, jagat maya dihebohkan oleh reaksi keras dari FSMI, Forum Solidaritas Madura Indonesia. Reaksi ini dipicu oleh narasi yang berkembang di media sosial, yang semakin hari semakin panas dan penuh perdebatan. Platform seperti TikTok menjadi panggung utama, di mana video-video penertiban parkir liar viral dan menyedot perhatian jutaan pengguna. Banyak konten viral yang beredar dianggap menyudutkan etnis Madura, karena profesi juru parkir di Surabaya memang banyak dijalani oleh warga Madura. Komentar-komentar negatif pun bermunculan, memperkuat stereotip dan prasangka lama yang selama ini berusaha dihapuskan. FSMI menilai narasi yang berkembang di media sosial telah menstigma komunitas mereka, seolah-olah semua juru parkir Madura identik dengan premanisme dan tindakan melawan hukum. Hal ini menimbulkan keresahan dan rasa tidak adil di tengah masyarakat Madura. Kegaduhan digital yang terjadi di media sosial memperkuat persepsi bahwa penertiban parkir liar bukan sekadar penegakan aturan, melainkan dianggap sebagai serangan terhadap identitas dan martabat etnis tertentu. Diskusi di warung kopi hingga ruang publik pun semakin panas. Algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten kontroversial justru memperbesar sentimen negatif. Komentar-komentar pedas dan ujaran kebencian semakin mudah ditemukan, memperdalam luka sosial yang sudah ada. Banyak orang merasa terprovokasi, baik dari pihak Madura maupun masyarakat umum. Di sisi lain, pemerintah kota Surabaya dianggap kurang bijak dalam mengelola komunikasi di ruang digital. Penjelasan yang diberikan seringkali tidak cukup menenangkan situasi, bahkan kadang dianggap memperkeruh suasana. FSMI merasa dialog yang selama ini dilakukan tidak cukup didengar. Mereka akhirnya memilih turun ke jalan yang melakukan aksi protes sebagai bentuk tekanan agar suara mereka diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat luas. Konflik yang awalnya hanya terjadi di dunia maya, perlahan-lahan meluas ke dunia nyata. Ketegangan di media sosial berubah menjadi gesekan di lapangan, membuat aparat keamanan harus turun tangan menjaga situasi. Isu parkir liar yang awalnya hanya soal penertiban, kini telah berubah menjadi konflik identitas dan martabat. Masyarakat dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana meredam sentimen negatif dan membangun kembali kepercayaan antar kelompok, agar Surabaya tetap menjadi rumah yang aman dan damai bagi semua. FSMI merumuskan 5 tuntutan utama sebelum bertemu wali kota. Mereka meminta wali kota berhenti membuat kebijakan yang melukai masyarakat Madura. FSMI mendesak pemerintah menghentikan kegaduhan akibat penertiban parkir. Mereka menuntut wali kota lebih fokus pada pembangunan, bukan pencitraan di media sosial. Aktivitas pejabat sebagai selebgram atau TikToker diminta dihentikan. Tuntutan terakhir, perubahan mendasar dalam komunikasi pemerintah dengan komunitas Madura. Tuntutan ini menyoroti kritik pada gaya kepemimpinan dan komunikasi pemerintah. Di tengah ketegangan, pemerintah kota memilih dialog. Wali Kota Eri Cahyadi mengundang FSMI ke Balai Kota sebelum aksi besar digelar. Suasana panas perlahan mencair saat kedua pihak bertemu langsung. FSMI menyampaikan keberatan soal konten media sosial yang dianggap menyinggung. Wali Kota mendengarkan dengan terbuka, memberi ruang validasi pada perasaan FSMI. Dialog ini meluruskan maksud kebijakan dan dampak sosialnya. Tembok kesalahpahaman mulai runtuh, titik temu mulai ditemukan. Pemerintah menyadari pentingnya pendekatan humanis dalam penegakan aturan. Pertemuan ini menjadi proses rekonsiliasi yang menyejukkan suasana kota. Hasil dialog di Balai Kota FSMI membatalkan rencana demonstrasi. Ancaman kelumpuhan kota sirna digantikan kemenangan dialog. Baihaqi menyatakan kesalahpahaman telah teratasi setelah bertemu wali kota. FSMI kini mendukung program penertiban, asalkan tujuannya untuk kebaikan bersama. Komunikasi tulus terbukti lebih efektif daripada perang narasi di media sosial. Pemerintah diingatkan pentingnya komunikasi sensitif dan empatik. Dialog menjadi pilihan utama sebelum konfrontasi. Surabaya kembali tenang, komitmen kerjasama terjalin.
Tak semua komunitas Madura menolak penertiban parkir. Aliansi Pemuda Madura Integritas (PMI) justru mendukung langkah tegas Pemkot Surabaya. PMI menegaskan pentingnya penegakan aturan tanpa membawa sentimen etnis. Pelanggaran tetap pelanggaran, siapapun pelakunya. Dukungan PMI menyeimbangkan narasi publik dan mematahkan generalisasi negatif. Isu parkir kini dipahami sebagai perdebatan internal komunitas, bukan konflik etnis. Dukungan ini memperkuat legitimasi pemerintah dan mencegah politik identitas. Kasus penertiban parkir di Surabaya memberi banyak pelajaran. Komunikasi kebijakan harus empatik, bukan sekadar penegakan aturan. Media sosial bisa memperbesar isu dan memanaskan situasi. Pemerintah dan masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial. Dialog tatap muka terbukti ampuh meredakan konflik. Menjaga harmoni kota butuh keseimbangan antara ketegasan dan empati. Setiap kebijakan berdampak sosial, partisipasi publik sangat penting. Pendekatan humanis adalah kunci pembangunan kota yang inklusif. Kisah ancaman lumpuhkan Surabaya berakhir damai berkat dialog. Penertiban parkir mengajarkan pentingnya menata hubungan antar manusia, bukan sekadar aturan. Solusi lahir dari pertemuan, bukan konfrontasi. Dialog antara wali kota dan FSMI menjadi titik balik. Kehadiran suara berbeda dari PMI memperkaya diskursus dan mencegah stereotip. Kota yang inklusif dibangun dengan menghargai keragaman internal dan eksternal. Surabaya lulus ujian demokrasi, dialog adalah kunci. Dengan dialog, kota menjadi rumah bersama yang humanis bagi semua warganya.